Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi tolak ukur belajar fisika dasar di perguruan tinggi, khususnya di TPB ITB, umumnya di perguruan tinggi seluruh Indonesia ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan materinya tentang gaya yang bekerja pada gerak menggelinding atau gaya-gaya pada gerak menggelinding. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah membahas bagaimana dalam sebuah gerak menggelinding ya, dalam gerak sebuah menggelinding itu kita meninjau pusat masanya ya, pergerakan kecepatan tangensialnya. Oke, ada di sini ya, VPM-nya, sorry, P atas di sini, P atasnya ada yang P pusat massa di sini ya. Oke. Nah, ada P pusat massa. Kalau gerak menggelinding berarti P yang di sini V bawahnya 0 ya. V bawahnya 0. Kenapa teman-teman 0? Karena kalau udah tahu. Berarti ini kan ada dua kombinasi dari min VPM ditambah VPM. Udah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Ini adalah 0. Jadi VPM-nya adalah 2 kali V pusat massa. Jadi V yang di atas ya, yang di sini di titik sini, di titik Q, di titik P lah. Titik P di titik O gitu. Nah, di titik P itu biasanya kelajuannya, nilai kecepatannya paling besar, teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana hubungannya udah pernah kita bahas kan, bahwa V di sana kan omega dikali dari jarak dari porosnya adalah 2R ya. Omega dikali 2R, oke. Berarti ini adalah 2 kali omega R, udah paham ya. Berarti kan kenapa lebih besar? Berarti omeganya adalah omega PR ya, ppm. Jadi P pada saat di atas, P atas itu adalah 2 kali dari kecepatan di titik yang lainnya atau di titik pusat masanya, sorry. Nah ini tinjauannya kalau kelajuannya konstan. Berarti V pusat massanya adalah konstan, teman-teman, konstan. Nah, bagaimana kalau si V-nya tidak konstan, V pusat massanya? Artinya dia berubah ya, V pusat massanya berubah terhadap waktu. Nah, ini tidak lain akan muncul menjadi sebuah percepatan pusat massa, teman-teman. Nah, ini saya akan tinjau dua gerakan, teman-teman ya. Gerakan pertama adalah dipercepat. Ini kondisinya dipercepat, oke, dipercepat. Nah, kondisi yang kedua adalah nanti diperlambat ya. Oke, seperti ini. Kondisi yang keduanya saya gambarkan seperti ini. Oke, ini anggap bagus ya, anggap bolanya lingkarannya seperti biasa gitu ya, simetris ya. Oke, nah ini gerakannya diperlambat. Kalau ini diperlambat. Nah, oke teman-teman, sudah paham kalau yang namanya dipercepat itu adalah gerakannya itu searah dengan percepatannya. Oke, berarti ini dia bergeraknya lagi ke depan, teman-teman, lagi ke depan. Ya, bergeraknya. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus misalkan balapan sepeda ya. Nah, balapan sepeda itu awalnya geraknya konstan, misalkan awalnya, kemudian dia dipercepat. Nah, dipercepat ini menyebabkan roda bergerak, berputar, menggelinding, dan dia adanya timbul sebuah percepatan pusat massa ya. Sini arahnya A pusat massa, oke teman-teman. Nah, bergerak ke depan A pusat massanya. Nah, dan ini bergerak menggelinding mulus disebabkan karena ada gaya, teman-teman ya. Ada gaya di sebuah titik yang menjadi porosnya di sini ya, titik P ini. Gayanya gimana teman-teman? Gayanya adalah Fs ya, bukan FK teman-teman, nanti saya jelaskan. Nah, jadi kalau si gerakan yang ini dipercepat ini, dia itu akan tergelincir ke arah kiri, tergelincir. Nah, sehingga harus ada sebuah gaya yang melawan tergelincirnya itu. Nah, sebuah gaya ini adalah gaya gesek statis, teman-teman, bukan gaya gesek kinetis ya. Jadi tergelincirnya ke arah kiri berarti harus dilawan oleh Fs ya. Ini dipercepat. Nah, berarti kalau kondisinya Fs yang bekerjanya, teman-teman ya, Fs yang bekerja pada gerak menggelinding ini tidak lain disebut gerak menggelinding mulus, teman-teman. Gerak menggelinding mulus. Nah, mulus ya, tanpa ada hambatan gitu ya. Tapi kalau nanti ini tiba-tiba bendanya tergelincir ya, si bola ini, si roda ini, berarti FK nanti yang bekerjanya, teman-teman, yang berpengaruhnya. Berarti kalau buat FK bekerja berarti ada gesek kinetis, teman-teman ya. Nah, berarti ini gerakannya adalah menggelindingnya tidak mulus. Gelinding tidak
tidak mulus ya, tidak mulus. Nah teman-teman begitu ya. Jadi kenapa dipilih FS tidak FK gitu teman-teman? Karena kalau FK itu seperti ini, kan ini roda ya, ini titik P gitu. Nah kalau dia bergesekan, artinya si P-nya itu akan bergeser teman-teman. Atau saya tinjaunya seperti ini dulu lah. Ini titik misalkan titik P. Nah titik P-nya akan bergeser ke sebelah kanan gitu, bergeser P-nya. Oke. Nah itu pun nanti seperti ini juga nanti bergeser ya. Jadi apa ya? Titik P ini akan terus bergeser sejauh P gitu. Nah titik P ini kalau kinetis, kalau FK teman-teman. Kalau FS dia hanya menyentuh saja teman-teman. Sehingga kalau W gesek ini ya, W gesek FK yang ini akan menyebabkan usaha lagi gesek ya nanti ya. Jadi akan slip ya nanti FK dikali S-nya ada. Nah, ini W gesek kinetik. Jadi W geseknya ada. Tapi kalau untuk statis ya dia hanya diam sesaat di titik situ. Artinya usaha yang dilakukannya pun tidak ada teman-teman. Oke, saya akan coba ilustrasikan seperti ini. Kalau saya gambarkan penampang bawahnya teman-teman ya. Kalau penampang bawahnya FS-nya adalah ke kanan misalnya ke sini. Nah, FS-nya ke sini teman-teman. Nah, ini titik P, ini titik A, ini titik B. Nah, si benda itu akan bergeser, berpindah dari titik P ke titik A. Misalkan rotasinya ke sini. Nah, berarti jaraknya adalah akibat Fs ini adalah dari P ke titik A. Ya, si jaraknya itu ya bergesernya. Nah, berarti W geseknya gimana? W gesek statisnya. Ya, FK, Fs lah ya, Fs dikali S kan menghasilkan cos. Kalau ini usaha ya, cosnya adalah apa teman-teman? Cosnya 90. Kenapa 90? Karena pergeserannya itu dari PKI itu adalah vertikal ke sini S-nya. Sedangkan Fs ke sini Fs. Nah, berarti sudut yang dibentuknya 90. Oh, berarti W geseknya adalah 0. Usaha oleh Fs-nya enggak ada ya. Nah, akibatnya kita pakai Fs untuk gerak menggelinding yang mulus teman-teman ya, tidak tergelincir lah intinya. Nah itu kalau dia dipercepat arahnya ke depan, kalau diperlambat berarti dia tetap arah kecepatannya ke sini, kelajuan atau geraknya tetap ke kanan misalnya. Nah tapi pusat masanya harus berlawanan, karena sesuai dengan konsep bahwa yang menjadi terlambat itu A dengan arah geraknya itu berlawanan. Nah berarti kalau diperlambat dia akan tergelincir ke depan. Ini tergelincir ke depan, oke, tergelincir sehingga ini adalah Fs-nya dia ke kiri. Nah, seperti itu untuk analitik dari gaya-gaya pada gerak menggelinding dipercepat dan diperlambat. Nah bagaimana kalau situasinya kita tempatkan di lintasan yang miring. Nah kasus ini adalah banyak kasus ya di soal-soal dinamika benda tegak. Biasanya gerakan seperti ini gerakan yang favorit ya teman-teman, sering ada gitu, yaitu gerak pada posisi bidang miring ya. Oke, seperti ini. Oke, saya akan gambarkan seperti ini tetanya. Ini misalkan bolanya ya. Oke, nah, seperti itu. Kalau kita tinjau gaya-gayanya berarti ada apa aja? Ada yang ke sini teman-teman, mg. Oke, ada yang ke sini mg cos. Oke, ada nanti gaya normal ke sini, ada nanti mg sin theta. Oke. Nah, Fs kemana teman-teman? Ada ini kan gerakan menggelinding mulus atau tidak slip lah. Makanya menggelinding murni, menggelinding slip murni lah disebutnya, tanpa slip. Nah, Fs-nya adalah ke sini. Fs-nya adalah ke sini. Kenapa ke situ? Karena dia kalau tergelincir itu tergelincir akan ke depan. Jadi kalau tergelincir itu ke depan, tergelincir. Nah, sehingga harus ada gaya yang melawan untuk tergelincir itu agar dia tetap menggelinding murni ya. Berarti Fs ke arah situ. Berarti biasanya pertanyaannya adalah tentukan percepatan pusat masanya biasanya kan. Percepatan pusat massa dari benda itu. Berarti kita tinjau dua gerakan. Yang pertama gerak translasi teman-teman. Gerak translasi. Oke. Yang kedua teman-teman tinjau gerak rotasi. Nanti kedua gabungan ini teman-teman cari hubungannya, nanti teman-teman akan mendapatkan nilai A-nya, A pusat masanya. Gerak translasi berarti yang menyebabkan benda itu bergerak translasi saja, tidak berputar. Oke, berarti biasanya gayanya searah gerak ya, gerakannya ke sini. Oke, sorry, gerakannya
translasi sini linear. Berarti ada mg min ya, mg sin theta. Kenapa min? Karena sumbu x-nya ke sini positif, y-nya positif ke atas. Berarti ditambah g gesek m dikali a. Nah, kemudian di graf rotasi berarti kita ini sigma fx ya, sigma fx sama dengan ma. Nah, kalau ini kita tinjaunya sigma torsi sama dengan i alpha. Sigma berarti kan sigma itu ada banyak ya gaya. Yang di sini berarti kira-kira yang tegak lurus gayanya. Nah, kalau torsi itu biasanya yang ditinjau tegak lurus teman-teman. Kalau mg sin theta nggak mungkin ya. Nah, berarti yang ada itu mg cos, g normal fs tegak lurus dengan jarak porosnya. Oke. Nah, berarti ini di sini ada 3 gaya. Ada n, ada mg cos, ada fs teman-teman. Nah, yang ini torsinya 0. Torsinya 0, ini torsinya 0. Kenapa torsinya 0? Karena gaya normal itu titik gayanya itu berada di poros, sehingga jaraknya tidak ada teman-teman. Jadi ini R-nya tidak ada. Untuk torsi kan R kali F. Torsi adalah R cross F atau RF sin theta gitu. Nah, R-nya nggak ada. Oke. Kalau untuk mg cos juga sama. Dia titik gayanya ada di porosnya. Berarti tidak ada R-nya, sehingga yang ada adalah torsi yang ini ya. Berarti R dikali Fs ada, torsinya ada. Berarti kita tulis gaya gesek statis dikali R. Oke, R itu adalah jarak dari titik gaya ke porosnya. Sama dengan inersianya kita anggap inersi umum aja karena kita nggak tahu apakah bola atau silinder pecah atau apa. Dikali alfa. Alfa itu ada hubungannya ada dengan A pusat massa per R atau A per R aja ya. A dibagi R. Seperti itu. Berarti Fs-nya adalah I A per R kuadrat. Nah, Fs ini kenapa harus seperti ini? Karena Fs-nya kita nggak tahu apakah dia Fs maksimum atau bukan. Dan kita asumsikan jangan dulu memakai Fs maksimumnya. Karena kita nggak tahu benda ini benar-benar mencapai titik maksimumnya belum. Oke. Makanya itu kita hanya ingin menilai kecepatan pada saat tertentu saja. Jadi kita asumsikan Fs-nya dari persamaan yang rotasinya. Sehingga Fs-nya kita ganti ke sini. Jadi ini positif aja ya. I A per R kuadrat min mg sin theta sama dengan m dikali a. Nah, ini pindah ke ruas. A-nya kan ada di sini gabung. Jadi I A per R kuadrat min ma sama dengan mg sin theta. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi teman-teman. Oke, nah berarti saya A-nya kedepanin ya, A-nya kedepanin sama minusnya kedepanin sehingga menjadi positif nanti ya, M ditambah I per R kuadrat. Nah, seperti itu sama dengan mg sin theta. Nah, biasanya pertanyaannya A ya. Jadi A-nya adalah mg sin theta dibagi minus ya. Kenapa minus? A-nya. Minusnya pindah ke sini. Minus itu arahnya ke sumbu X negatif ya, ke bawah, ke X negatif. Berarti mana teman-teman? Oh ini. Nah ini. Berarti M ditambah I per R kuadrat. Nah, kita sederhanakan M-nya kita bagi semua ya. Jadi minus G sin theta ya per ini kan jadi 1 yang 1 ditambah I per M R kuadrat. Nah, seperti ini ya biasanya A pusat massanya seperti ini. Jadi percepatan pusat massa benda menggelinding turun dari bidang miring itu ke bawah sebesar ini teman-teman. Jadi dia bergantung sama inersia. Oke, itu saja video untuk gerak menggelinding gaya ini. Gaya pada gerak menggelinding. Bagi teman-teman tetap saya informasikan yang kesulitan di TPB apalagi UTS 2 masih lama ya. UTS 1 kimia sebentar lagi ya, Sabtu besok. Teman-teman segera gabung bersama kami ya, MESC, lembaga yang sangat concern, sangat peduli ya terhadap anak-anak TPB, dan kita ingin mencerdaskan ya, meningkatkan pengetahuan anak-anak TPB agar meraih cita-citanya di TPB ya. Nanti tutorial 6 saya akan bahas full, udah saya tulis kok, udah saya selesaikan di PDF full dan saya bagikan ke teman-teman grup member MESC. Nah, jadi di MESC teman-teman banyak fasilitas, mau nanya praktikum, mau nanya soal holiday yang susah bintang 3 atau nanya apapun, nanti saya jawab untuk fisikanya. Untuk kalkulus solusi lengkap juga ada nanti buat teman-teman. Kimia juga ada nanti filenya lengkap, solusinya lengkap, kimia ya, buku-buku dan solusi lengkapnya, sehingga teman-teman lebih mudah, lebih siap untuk menyiapkan UTS-nya. Oke? Mungkin itu saja.
Saya tunggu nanti di Mese ya teman-teman. Kalau harga sangat-sangat terjangkau. Kita berpengalaman udah dari 2013 ya, saya salah satu pendirinya. Jadi Mese ini udah cukup lama, udah 2013 kan 2020 udah 7 tahun lebih ya untuk menemani TPB di masa TPB yang sangat gemilang. Mese adalah solusinya. Sampai jumpa, salam berfiskal.com. Dadah.